Dan untuk volume powernya, pertama-tama saya buka bagian power tweeter. Ya, ini cukup sedikit dulu. Sekarang kita hidupkan musiknya. Jadi untuk frekuensi tweeter, ini frekuensinya belum saya atur. Sekarang coba saya atur. Jadi kalau di crossover digital itu ada HPF dan LPF-nya. Low pass filter dan high pass filter. Jadi ada frekuensi rendah dan ada frekuensi tinggi. Dan high pass filternya itu biasanya untuk frekuensi tweeter. Biasanya saya taruh di 3 kHz. Atau di 4 kilo. Seperti ini. Dan terdengar agak lebih halus. Lalu sekarang bagian frekuensi tingginya, LPF-nya di sini off. Nah, di sini untuk tweeter biasanya itu sampai 20 kHz. Dan di sini saya bikin 19,5 kHz. Lalu untuk gainnya sendiri di crossover itu saya bikin tetap di 0 dB. Jadi teman-teman, setiap komponen tweeter itu berbeda-beda respon range frekuensinya. Tidak semua settingan frekuensi di crossover itu sama. Contohnya ada beberapa tweeter yang bisa merespon mulai dari 1,5 kHz sampai 20 kHz. Bahkan ada yang 2 kHz sampai 20 kHz. Jadi dasar dari inti suara frekuensi high tweeter itu mulai bermain 3 kilo sampai 20 kHz. Ya tergantung dari selera teman-teman sendiri dan tergantung dari kemampuan si tweeternya sendiri. Jadi seperti ini contohnya. Untuk HPF-nya saya bikin 4 kHz atau 4000 Hz. Kebetulan komponen tweeter ini dia mampu merespon mulai dari 1,5 kHz sampai 20 kHz. Jadi artinya saya bebas ingin di 3 kHz atau di 4 kilo atau di 5 kilo. Jadi contohnya kalau seumpamanya kemampuan dari sebuah tweeter itu respon rendahnya hanya 2 kHz, lalu kita bikin di bawah 2 kHz. Nah, yang terjadi seperti ini. Itu yang terjadi adalah suara middle atau frekuensi middle-nya itu keluar di suara tweeter, di frekuensi tweeter. Efeknya apa? Efeknya adalah tweeter itu sendiri dia tidak akan tahan dan akan mudah putus. Jadi letak frekuensi ini harus sangat disesuaikan dengan kemampuan si speaker tadi. Kalau bisa kita tidak melanggar ketentuan dari pabrik. Karena kalau kita beli sebuah komponen, itu ada buku petunjuk atau spesifikasi yang sudah ditulis dari pabrik, kemampuan masing-masing range frekuensi speakernya. Jadi usahakan kita tidak melanggar dari range frekuensi yang sudah ditulis oleh pihak pabrik. Karena frekuensi tweeter itu range-nya sangat lebar, jadi untuk frekuensi tingginya rata-rata batas kemampuan tweeter itu 19 sampai 20 kilo, bahkan ada yang 18 kilo. Jadi tweeter yang saya pakai ini kemampuan frekuensinya itu sampai 20 kHz. Jadi untuk frekuensi tingginya saya bebas untuk meletakkan di mana saja. Jadi frekuensi tingginya itu batasnya 20 kHz dan saya bikin di sini 19,5 kHz. Dan ini untuk tweeternya.
Jadi seperti ini frekuensi tweeternya. Dan kalau di crossover digital itu ada menu lagi yang di bagian sini. Ya, jadi untuk di bagian ini itu tergantung selera kita sendiri maunya seperti apa. Oke, untuk gainnya sendiri itu tetap di 0 dB, tidak saya rubah. Sekarang lanjut ke bagian middle-nya. Untuk bagian middle-nya, di sini frekuensinya juga belum saya atur. Dan untuk LPF-nya sendiri atau frekuensi tingginya itu saya bikin sampai 4 kHz. Begitupun juga dengan komponen speaker middle, itu setiap komponen itu memiliki range frekuensi yang berbeda-beda. Kalau speaker yang saya pakai ini, dia kemampuan frekuensi rendahnya atau high pass filternya itu bisa merespon sampai 65 Hz. Tapi saya bikin di sini hanya 70 Hz saja. Lalu untuk LPF-nya itu saya bikin 4 kilo. Karena juga kemampuan dari range frekuensi middle-nya itu hanya sampai 4 kHz. Jadi yang ini seperti yang saya bilang tadi, atur sesuai selera kita sendiri. Gainnya seperti biasa, saya bikin 0 dB dulu. Dan yang paling bawah adalah power subwoofer. Sekarang kita atur frekuensi subwoofernya. Jadi untuk subwoofer sendiri itu biasanya respon frekuensinya seperti speaker yang saya pakai, dia hanya mampu merespon 45 Hz sampai 150 Hz atau 1,5 kHz. Jadi untuk rendahnya saya bikin 45,5 Hz. Dan untuk subwoofer frekuensi tingginya biasanya itu 60 sampai 100 Hz. Dan tergantung dari selera teman-teman sendiri. Dan juga tergantung pada box speaker kita sendiri. Nyaman dan enaknya di mana, kita tinggal atur saja. Dan satu lagi, usahakan kita membuat range frekuensi settingan di crossovernya itu tidak melanggar dari ketentuan spesifikasi yang ada pada komponennya. Contohnya lagi seperti subwoofer ini, kemampuannya hanya 150 Hz, kita bikin sampai 200 Hz atau 2 kHz. Dan kemampuan rendahnya hanya 45 Hz, kita bikin 30 Hz. Karena yang kita pikirkan adalah resiko ketahanan barang tadi. Jadi untuk crossover, gain volume masing-masing power ini masih tetap saya bikin 0 dB. Dan untuk volume power, saya bikin 0 dB juga.
aja sesuai selera juga, bagian middle dan bagian low-nya. Sekarang low-nya coba saya kecilkan, dan bagian mid-nya juga saya turunkan sedikit. Jadi kalau ini tergantung dari selera kita sendiri, itu selera masing-masing. Lalu punch balapnya itu saya bikin seperti ini, tergantung selera juga. Jadi coba teman-teman perhatikan, di sini powernya saya buka habis, power middle-nya juga, power subwoofer-nya juga. Kenapa harus habis? Karena untuk power sendiri, untuk mencapai 0 dB-nya, volume power itu ada pada titik akhir atau 0 dB.